Halo adik-adikku Gensi yang ketemu dengan sedulur kita yang mungkin terlihat menyebalkan ya. Jadi jangan lupa kadang-kadang kita tahu bahwa dia menderita ADHD. Yuk kita bahas bareng gejala yang lain yang mungkin bikin adik-adik Gensi semua sebel dengan gejala ini. Nah, sedulur kita yang mengidap ADHD ada beberapa gejala yang lain yang bisa kita bahas nih. Yuk kita bahas sambil ini. Nah, sedulur semua, adik-adik kita, sedulur kita yang menderita ADHD ini seringkali muncul gejala yang lain ya. Selain gejala hyperactivity symptom sama inattentive symptom ya. Seringkali kita temui nih, dan mungkin kita yang berada di sekitarnya jadi sangat sebel ya, menyebalkan ya, atau bagaimana, atau merasa gak nyaman dengan kondisi ini ya. Nah oke, yuk kita bahas bareng. Nah, yang pertama seringkali sedulur kita yang menderita ADHD itu, nggak ada motivasi. Entah motivasi belajar, kadang-kadang sampai parahnya motivasi hidup nggak ada, sampai seperti itu. Nah, makanya ketika kita ketemu dengan adik-adik kita yang menderita ADHD atau sedulur kita yang menderita ADHD, ya di seumuran adik-adik Gensi ketemu dengan hal ini, ya kayaknya ini agak males nih diajak jalan atau diajak kemana gitu ya, agak males mungkin ya. Nah, kemudian low motivation. Nah, selanjutnya yang kita sering temui gejala yang lain dari sedulur kita yang menderita ADHD adalah ya persepsinya terhadap waktu itu susah. Kalau dia berencana entah sekarang, entah besok ya, atau nanti, itu dia persepsinya masih besok. Atau kita bilang nanti siang misalnya, persepsinya dia besok siang, kan susah. Jadi bedtime perceptionnya dia memang agak berbeda ya. Mungkin kita bisa bilang dia agak kurang perhatiin ketika kita ada deal sesuatu dengan dia, dan udah janjian segala macam ternyata dia lupa. Nah, yaitu seringkali bedtime perception terhadap janji atau terhadap sesuatu yang sudah kita deal sama dia. Nah, perlu kita maklumi sedulurku, kalau misalnya ketemu dengan sedulur kita yang seperti ini, seringkali kita memang harus ngingetin ya, harus mengalah untuk mengingatkan supaya kita membantu dia untuk lebih baik dan lebih baik lagi ya. Seringkali nggak boleh capek-capek untuk ngingetin, nggak boleh bosen untuk mengingatkan masalah janji, masalah deal ya. Kadang-kadang perlu cerewet sedikit kalau memang kita kepengen sedulur kita ini jadi lebih baik gitu ya. Jadi agak cerewet sedikit ngingetin via handphone, bro jangan lupa ya besok ya pagi. Nah, paginya kita ingetin lagi, bro jadi nggak? Nah, kita jalan, oh jadi bro, seperti itu. Nah, kemudian karena dia ini sering lupa ya, memang ada yang terjadi adalah poor working memory. Jadi ingatan dia terhadap sesuatu yang sedang berlangsung atau bagaimana, kadang-kadang memang buruk ingatan dia terhadap hal ini. Makanya kita harus cerewet, sering ingeti, texting terhadap kegiatan dia atau list sesuatunya ya. Misalnya kita order belanjaan atau bagaimana, kita mau kerja bareng atau makan-makan bareng, kita mau masak-masak bareng nih contohnya nih. Nah, dia dapat tugas buat belanja, dia dapat tugas buat bawa sesuatu. Kita jangan lupa untuk nge-text dia. Jadi jangan lupa untuk ngingetin dia, jadi ngasih catatan ke dia supaya dia baca lagi. Ketika nggak inget, baca lagi apa yang dia harus lakukan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya nih, setelah kita tahu bahwa hal ini itu dia alami dengan kurangnya mengingat sesuatu, makanya kita ingetin. Nah, dan gejala yang nomor 4 nih, gejala yang lain, other symptom of ADHD yang perlu kita temu nih adik-adik Gensi nih. Ketika ketemu teman-teman yang seperti ini, jangan dulu langsung dijat, kita maklumi, dan memang kita perlu sedikit cerewet ngingetin. Dan jangan capek-capek buat bantu, jangan sampai capek untuk membantu sedulur kita yang menderita ADHD ini. Karena kadang-kadang sedulur kita yang menderita ADHD ini seringkali overwhelmed, kewalahan dengan multitask yang kita kasih tahu, atau pekerjaan-pekerjaan yang urutannya banyak nih perlu dia selesaikan. Kadang-kadang dia merasa kewalahan. Jadi gimana cara mensikapinya?
kasih taunya satu persatu. Jadi nggak bisa kita langsung kita kasihkan 5 list kerjaan atau 10 list kerjaan yang harus dia kerjakan. Pasti dia merasa capek banget atau seperti itu. Nah, makanya kita ngasih taunya satu persatu, bro. Ini ya, habis ini kerjakan ini. Nah, selanjutnya udah selesai clear nih. Kita kasih tahu, bro, yuk kita gini. Nah, seperti itu. Nah, sambil kita kasih tahu pelan-pelan. Jangan sampai dia merasa overwhelmed ya, burnout segala macam. Karena merasa multiple task yang harus dia kerjakan. Nah, itu jadi seringkali karena dia kewalahan dengan hal itu. Nah, kemudian setelah kadang-kadang multitask yang harus dia kerjakan, dia tahu itu seringkali emosional. Nah, jadi untuk meregulasi emosi ini dia lagi ngobrol sama siapa, ini waktunya ketemu dosen ya. Tahu-tahu dia meledak aja marah-marah ketika di tempat yang tidak tepat atau dengan orang yang tidak tepat. Nah, jangan sampai nih dia timbul masalah baru karena emotional dysregulation. Nah, seperti ini. Nah, ada nggak yang seperti ini sedulurku semua? Kasian kan? Ya, yuk kita bantu supaya dia tidak mudah emosi. Dan kita juga ikut bantu dia untuk ngatur supaya dia tidak terlalu overwhelmed, tidak terlalu jadi gampang emosi karena multitask yang harus dia kerjakan ya. Jadi seperti itu. Nah, karena dia ini memang seringkali bosen sedulurku ya. Jadi gejala yang nomor 6 nih. Bosen. Seringkali bosen, gampang bosen sedulur kita ini. Jadi seringkali need more stimulation buat dia, kasih reassure dia, kasih sesuatu agar dia yakin tentang hal yang akan dia lakukan seperti itu ya. Nah, ini sedulur kita yang ADHD seperti ini ya. Jadi seringkali seperti itu. Capek kan? Capek banget mestinya. Dan sedulur kita atau sedulur semua yang ada di sekitar sedulur kita yang menderita ADHD ini, alangkah baiknya untuk tidak bosan-bosan mengingatkan, tidak bosan-bosan untuk tapi ya jangan sampai capek untuk mengingatkan. Ya, cukup kita maklumi sebisa kita supaya ya tidak muncul gejala yang lebih buruk lagi dan akan menyulitkan sedulur semua ketika ada di dekat sedulur atau berinteraksi dengan sedulur kita yang ini. Nah, sedulurku, adik-adikku Gensi semua, ayo kita pahami hal ini ya. Nah, seringkali kaitannya sama sedulur kita yang menderita ADHD ini seringkali dia muncul yang namanya sensory issues. Jadi yang rasa aduh nggak enak nih badan atau ini apa gitu, kok pandangan blur atau apa, pendengaran agak seperti itu. Kadang-kadang yang dia rasakan seperti itu bukan maunya dia ya. Perlu diingat nih adik-adik Gensi ini, bukan maunya dia, tapi memang yang dia rasakan seperti itu karena simptom ada gejala ini nyata sedulur semua, adik-adik semua. Nah, ketika adik-adik Gensi ketemu dengan sedulur yang seperti ini, jangan langsung ngejudge seperti orang nggak asik dan lain sebagainya. Kita bantu aja, kita bantu saja ya. Jangan capek-capek membantu sedulur kita yang seperti ini. Karena adik-adik kita nih, meskipun dia kadang pelupa, kadang-kadang ya gitulah gampang bosen, seringkali kewalahan dengan situasinya. Nah, seringkali hal itu membuat dia akan sulit untuk bergaul dengan baik. Kasihan kan? Kasihan banget tentunya ya. Dan seringkali adik-adik kita yang menderita ADHD ini adalah low energy, malesan, mageran secara konstan. Nah, seringkali seperti itu kita temukan bahwa ini anak malesan atau gimana, nggak mau ya, low energy lah intinya, nggak mau ngapa-ngapain, kadang-kadang seperti itu. Nah, kita temukan sedulur kita, adik-adik kita yang seperti ini, kita bantu saja ya. Jangan sampai dia lebih drop lagi, jangan sampai dia muncul tekanan-tekanan yang baru yang membuat dia dan hidupnya dia jadi lebih buruk lagi. Nah, gitu sedulurku ya, adik-adik semua ya. Ayo kita bantu teman-teman kita, adik-adik Gensi yang menderita seperti ini ya. Jangan sampai dia lebih buruk lagi. Dan jangan lupa bawa ke dokter psikiater atau ke psikolog klinis untuk membantu dia lebih baik dan lebih baik lagi. Ayo adik-adik Gensi, sedulurku semua, yuk kita bantu supaya lebih sukses lagi. Sambil ngopi. Ya, sehat selalu.